contoh Derek Michael aja, Ah, lu selalu sekolah di sana, kenapa yang udah di sana lu suruh balik gitu kan? iya, Rada iya. gimana gitu loh. Gue jadi Karena inget ini, kalau Mas. Sorry, gue jadi inget ini dulu waktu Filipina main di Asian Games di Jakarta tahun 2018. Ya udah tiba-tiba mereka manggil Jordan Clarkson main ya buat Clarkson. Filipina. Aja diacak-acak semuanya gitu. Iya, Bayang kalau misalnya makanya. Jordan Clarkson main di Filipina ya mungkin pusing juga Jordan Clarkson gitu. Tapi karena dia pemain NBA datang Ya, diacak-acak slow tuh aja. semuanya. Walaupun Iya, Cina kemudian udah. menjadi emas. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Idan seperti biasa di Main Basket Podcast edisi hari ini. Sebelumnya gue kabarin bahwa Santun belum bisa datang karena ada halangan. Tapi kita kedatangan tamu istimewa. Sebelumnya kenalan dulu satu, North Sumatera, woi. Dimas Muhari. Dan tamu kita adalah Santun, Frederick. Santun jadi manajer timnas. Selamat datang manajer timnas kita, Jeremy. Nama lengkap lu apa, Jeremy Santoso ya? Jeremy Emmanuel Santoso. Jeremy Emmanuel Santoso. Oke, hari ini tuh, Mas, kita akan nanya-nanya nih sama Jeremy tentang timnas. Tapi sebelum kita ke sana, Jer, tolong ceritain dulu gimana prosesnya lu jadi manajer timnas. Setahu gua kan baru sekitar 2 bulan yang lalu kayaknya ya, 2 bulan 3 bulan yang lalu ya, Jer ya? 2 bulan benar. 2 bulan ya. Mangga Jer, silakan Jer, gimana prosesnya? Jadi pertama-tama yang teman-teman juga perlu tahu, di dalam timnas itu walaupun saya manajernya dan saya adalah presidennya Rans juga, tapi kita di dalam timnas tuh banyak banget, dari PJ, dari SM, dari Hang Tua, banyak banget klub-klub. Tapi memang karena saya manajer, jadi saya yang kelihatan gitu. Jadi jangan sampai ada omongan, wah ini masa presidennya Rans jadi ini, kok ntar nggak bener nih gini-gini. Semua klub ada di situ, hampir semua klub ada di situ. Jadi tenang aja. Walaupun ya bapak-bapak yang lain ini memang tidak terlihat gitu loh. Mereka semua ya di back office lah bisa dibilang sama manajemen. Jadi 2 bulan lalu itu seminggu benar-benar 2 minggu sebelum window 2 itu saya mendapatkan surat penunjukan dari Badan Tim Nasional. Badan Tim Nasional ini yang diketuai oleh Bapak Eda Bakri. Nah, itu aja udah Eda Bakri udah pasti timnya Pelita Jaya. West Bandit dong, enggak nih. Pelita Jaya. Pelita Jaya Bakri gitu loh. Jadi ya memang ketua tim Badan Tim Nasional dan lain-lain banyak dari tim-tim lain. Nah, saya ditunjuk, diberi kepercayaan oleh Pak Eda Bakri. Lalu setelah itu saya rasa itu sudah tugas negara, jadi saya juga harus mengedepankan itu. Lalu ya udah langsung kita mulai di window 2. Saya mungkin di window 2 itu hanya lebih ke lihat dulu ya situasinya bagaimana di dalam timnas, secara manajemen, secara pemain, secara flow kerjanya mereka, secara during practice kayak gimana persiapannya, game kayak gimana persiapannya. Nah, dari note-note itu saya mengajukan perbaikan yang kita akan eksekusi mulai dari SEA Games nanti begitu, Mas Sudan. Oke, terima kasih, Jer. Sebelumnya gue perlu jelasin juga buat teman-teman yang nonton. Ketika kita bilang manajer timnas, yang saat ini yang kita maksudkan adalah manajer tim nasional putra ya. Jadi tim nasional putri ada sendiri, 3x3 ada sendiri, begitu juga 3x3 putri ada sendiri. Nah, sebenarnya hari ini tuh kita pengen ngobrol ini, Mas. Gue tuh seneng kenapa Jeremy jadi manajer karena masih sangat muda, anak basket. Ini dia. Masih sangat muda, anak basket, dan kan ini kan pekerjaannya manajerial ya, bukan berbeda sama apa yang di dalam lapangan. Jadi bagi gua, Jeremy itu akan punya pemahaman yang gak nyambung sama lu, Mas. Karena masalah usia, udah gak nyambung sama beberapa teman-teman yang mungkin sudah duluan di timnas atau di federasi itu. Jeremy lebih nyambung gitu dengan kecanggihan zaman sekarang.
kita ini pengen ngomongin bagaimana Jeremy punya pandangan-pandangan Jeremy ngelihat timnas ke depan lo akan seperti apa. Tapi sebelumnya rasanya juga akan menarik kalau kita ngomongin yang saat ini gitu. Gimana Jeremy? Gue langsung nanya nih, Jer, kalau lu ngelihat saat ini itu yang mana? Yang sekarang untuk persiapan SEA Games, untuk persiapan FIBA Asia itu, pandangan Jeremy tentang timnas ini bagaimana? Lalu kemudian potensinya kayak apa dan sebagainya hal-hal yang terkait timnas. Gimana, Jer? Oke. Pertama-tama mungkin yang di depan mata itu SEA Games ya, karena SEA Games kan di Mei. Dan kita akan mulai persiapan itu di April 11. Nah, sebetulnya yang kita juga perlu catat, semenjak window 1 FIBA World Cup Qualifier, tim kita itu tidak pernah 100% potensinya semua main semua. Ya, waktu itu Prosper ada halangan lah di window 1, Arki COVID, lalu di window 2 Arki COVID lagi, Hardy cedera, lalu siapa? Derek Michael belum pernah join, gitu. Iya. Jadi potensinya as a calon starting five sebetulnya bisa dibilang mayoritas starting five-nya belum pernah turun dalam satu lapangan bareng-bareng. Gitu. Kita bisa ngomongin soal Bolden, Derek Michael, Arki, dan lain-lain lah gitu. Nah, saya rasa dengan additional pemain-pemain tersebut, ya kita sebetulnya bisa kompetitif. Karena pemain yang tadi kita sebutin, mereka punya size, mereka punya skill, mereka punya experience gitu loh. Dengan Derek udah di NBA Global Academy dan lain-lain. Jadi saya sangat optimis untuk SEA Games dan FIBA Asia. Terus kita juga nggak boleh lupain di September ada Asian Games. Itu jadi selesai IBL playoff langsung Asian Games gitu. Asian Games. Jadi 3 event internasional itu yang sudah ada di depan mata, dan saya rasa jikalau kita bisa keep core dari timnas itu dari SEA Games, nah itu kita akan melihat bagaimana kemajuan atau progres dari timnas itu sendiri gitu, Mas Yudan. Jer, ketika lo bilang keep core dari timnas dari SEA Games sampai dengan Asian Games dan setelah Agustus gitu, apakah itu artinya namanya akan sama aja pemainnya, Jer? Sebetulnya jadi gini, Mas, dari di long list itu, di long list kita punya sekitar 25 sampai 30 nama. Yang maksud saya kita keep adalah si 25 sampai 30 nama itu. Ya, masuk akal. Jadi 12 nama yang turun di SEA Games belum tentu juga itu 12 nama yang turun di FIBA Asia atau Asian Games gitu. Tapi kita punya pool of players yang memang kita persiapkan untuk masuk ke National Team Program. Nah, di 30 nama itu nanti ada keluar satu masuk satu, itu bisa, ya? Juga akan bisa terjadi gitu loh. Tapi tidak mungkin saya 30 nama untuk SEA Games, habis itu 30 nama baru lagi untuk FIBA Asia. Nah, kalau gitu kan kita juga as a management kita nggak bisa lihat nih progress tim kita kayak gimana. Gitu. Jadi buat gue, sorry Jer, buat gue jadi agak clear nih Mas sama obrolan kita sebelumnya bahwa pemain muda dong, pemain senior, jangan-jangan pemain muda pun sudah ada di dalam 25 sampai 30 itu Jer ya. Udah. Iya. Malah bisa dibilang half-half kali ya. Ya. Anak-anak Patriots yang bisa saya bilang mungkin kayak Hendrik, Yesaya, Bagir, Aldi, Mario Davidson, itu semua si Julian Alexander, itu Dame, Kane, itu semua nama yang sudah ada di dalam pool of players national team program. Gitu. Nanti kita mau, kita coba kalian dulu di 3x3. Kita coba kalian dulu di 5-on-5 dan 3x3. Nah, itu akan terjadi gitu. Tapi mereka sudah ada ibaratnya di dalam naungan kita lah gitu. Jadi
kapanpun kita butuh mereka atau kita rasa mereka sudah siap, ya mereka akan mendapatkan kesempatan gitu. Oke, sip. Dimas ada tanya dong. Ada yang belum clear, Boy. Apa tuh? Jadi ada 30 nama nih. Kurang lebih ya. Iya, dan itu bisa berubah sewaktu-waktu karena bisa diganti lihat performa lah pasti aja. Ya. Nah, yang gue tanya, ini kan 30 bisa diganti. Kalau tim coach bisa diganti nggak, Jas? Untuk sekarang. Untuk sekarang ya, di SEA Games dan FIBA Asia dan Asian Games itu kita akan menggunakan komposisi coaching staff yang ada sekarang. Oke. Dan yang ada sekarang itu juga nggak rigid-rigid amat. Kayak let's say akhirnya di SEA Games sudah coba deh kita coba Milos head coach. Gitu. Toh juga Milos dan Toro ini ibaratnya datang dari satu perguruan lah gitu loh. Ya kan? Dari satu perguruan gitu. Jadi balik lagi, kita harus lihat progres secara sistem juga. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba, let's say, siapa sih nama? Oke, kita pakai David Singleton misalnya. Coba ya. Nah, kalau kayak gitu, kita itu tidak bisa ngukur progres yang berapa tahun ini kita bangun. Karena apa? Balik lagi, kita nggak pernah menggunakan 100% kekuatan roster kita. Bolden belum pernah ada dalam satu lapangan sama Arki, Derek, Brandon, Agassi, dan lain-lain, gitu, Pras, atau siapa, gitu. Nah, itu kita nggak bakal tahu tuh. Nah, makanya saya dan kita di BTN sudah komit untuk sampai Asian Games itu kita akan memakai coaching staff yang sama, tetapi kita bisa mix and match dan kita tambah. Nah, ini yang teman-teman pasti belum tahu juga, kita ada tambahan, kita bekerja sama satu institut di Amerika. Mereka akan mengirimkan pelatih dan membuatkan program development individual untuk para pemain. Jadi mulai dari SEA Games, Mas Idan, mulai dari SEA Games, strength and conditioning, individual skill, dan nutrition itu akan menggunakan metode-metode dari Amerika. Ada namanya nggak, Jer? Nama institusinya? Atau yang pasti Impact Basketball Academy. Impact Basketball. Dan itu kita puji Tuhan juga kita sudah nanti mungkin kita bisa ngomongin ya, kita sudah tanda tangan dan kita sudah akan bekerja sama mereka minimal untuk 3 tahun ke depan. Jadi it's a long term plan lah gitu. Mereka yang ke sini atau kita yang ke sana, Jer? Mereka akan kirim 2 representatif ke sini yang akan ada di sini permanently. Jadi untuk evaluasi dan eksekusi programnya. Tapi per tahun juga kita akan kirim beberapa pemain muda dan lain-lain ke sana. Dan ini untuk national team program putra. Jadi mau nanti junior, U16, U berapa itu akan udah pakai pakemnya dari situ lah, Mas, gitu. Ikut itu kurikulumnya kasarnya, Jer, ya. Betul, karena gini, kita sistem kita pakai gaya, quote-unquote gaya Eropa misalnya. Tetapi mau gimana pun Mas Idan sama Mas Dimas juga tahulah kalau lagi lihat game. Mau gimana pun pas kita ketemu lawan yang lebih gede, yang lebih cepat, yang lebih kuat, itu individual skill juga dibutuhkan. Penting, betul, setuju. Untuk mengeksekusi sistem tersebut, gitu loh. Jangan sampai sistem udah indah, udah bagus, ball movement-nya udah bagus, pas open shot, ya nggak.
Iya, 50-50 gitu loh. Iya, iya. Nah, tugas saya simpel sebetulnya. Tugas saya, kenapa saya memilih kerjasama itu, saya mau pastikan jikalau kita sistem sudah berjalan dan ada open shot, bisa dibilang 80%, 90% udah pasti harus masuk. Ya. Gitu aja, udah paling simpel deh. Gitu. Iya, gue senang dengarnya, Mas. Nah, lanjut ya. Nih, gue ada pertanyaan lagi nih, Mas. Tadi kan si Jeremy bilang nama Marcus Bolden. Nah, gue pengen nanya sama Jeremy, terus pemain 30 itu juga bisa dotak-atik. Apakah ada peluang nih pemain naturalisasi baru, terus kemudian mendatangkan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri untuk datang memperkuat timnas, baik dalam jangka waktu dekat ataupun untuk program panjang. Ada nggak, Jer? Oke. Ini sebetulnya unik nih, Mas Idan. Ya. Gitu. Mungkin ini juga sedikit pesan untuk teman-teman yang berada di liga profesional juga sekarang ya. Ya. Jadi yang ini secara saya pribadi ya, saya sudah bisa in contact sama pemain keturunan Indonesia maupun yang pegang paspor Indonesia atau dia pegang paspor luar negeri, karena misalnya ibu mamanya orang Indonesia atau kakeknya atau bapaknya gitu, ada keturunan itu lah ya. udah sekitar 3-4 orang, Mas Idan. Yang range umurnya itu dari 16 sampai 18 tahun. Gitu. Otomatis untuk yang masih megang paspor luar negeri, itu kan udah pasti saya harus menawarkan dia untuk naturalisasi. Gitu. Karena ya untuk main di tim nasional kita. Tapi ada beberapa kejadian juga di mana pas saya udah kontak segala macam, udah Zoom sama orang tuanya dan lain-lain, ternyata dia baru bilang, oh iya, bulan lalu tuh ada juga tim IBL yang nawarin kita, dan nawarin untuk naturalisasi, dan kita bayarin kuliah di Indonesia, dan lo main di tim IBL kita. Nah, sebetulnya praktik-praktik seperti itu, bukannya saya against ya, tapi sangat disayangkan gimana orang melihat talenta seperti itu dan ditawarkan untuk ayo lu main di IBL. Sebut tim kan nih? Jangan. Jangan. Iya. Terjar. Sangat disayangkan gitu. Karena apa? Kalau saya untuk kepentingan tim nasional, bos, kalau bisa lu main sampai EuroLeague, bos. Gitu loh. Atau misalnya kalau bisa lu main NCAA Divisi 1, abis itu misalnya lu mentok udah 4 tahun di sana nggak dapet tawaran di mana-mana, ya udah baru lu balik deh. Gitu loh. Tapi jangan lu anak 18-17 tahun lu tawarin duit, ya kan? Udah kuliah di sini aja kan, udah mau lulus SMA kuliah di sini, kita biayain semua gitu. Dan mungkin mereka menawarkan itu juga secara cuma-cuma, tetapi saya bisa pastikan kalau orang tuanya tuh sebetulnya sangat kecewa juga gitu, bilang ke saya. Masa dia bilang, ya masa Jeremy, dia kan ini mimpinya untuk main di Eropa, dia ini mimpinya untuk lanjutin kuliah di sini, main basket, bisa main profesional lah, mau divisi 3, divisi 2, divisi 1, atau EuroLeague segala macam, tapi at least di sana dulu. Masa iya lu anak 17 tahun, lu udah sini lu sama gue di Indonesia gitu. Bukan saya menjelek-jelekan basket Indonesia ya, tapi untuk talenta seperti itu kan lebih baik dia di luar. Dia berkompetisi di luar segala macam. Pas dia sampai sini untuk tim nasional, ya dia akan menjadi pemain yang dominan. Exactly. Gitu. Nah, itu mungkin satu catatan yang saya ingin menyampaikan ke teman-teman klub di Indonesia. Tolong jikalau kalian in contact dengan pemain
keturunan Indonesia atau pemain yang dari kecil di luar negeri pegang paspor Indonesia, tolong semangati mereka, support mereka untuk mereka lanjutkan karir mereka di luar dulu. Gitu loh. Jangan ya kita put aside dulu lah ego kita segala macam. Kita tahu kita semua pengen jadi juara, kita tahu kita pengen menang dan lain-lain. Tapi ayo kita di sini harus sinergi untuk yang kayak pemain-pemain unicorn seperti itu. Ya karena kan kita bisa bilang Brandon Jawato tuh di angkatannya dia aja nggak ada kayak Brandon Jawato lain gitu loh. Ya. Kita harus tunggu sampai ini sekarang anak-anak 17, 18, 16 tahun ternyata baru ada lagi gitu kan. Itu kan sangat dikit, Mas. Jadi jangan sampai kita itu punya ego, enggak nih harus di satu klub semua atau ini harus sama gua, ini harus udahlah itu nanti dulu gitu loh. Kita fokus aja mereka untuk di luar support. Kalau lu mau kasih beasiswa dan sekolahin dia di luar, wah itu top. Gitu loh maksudnya. Itu boleh deh gitu kan. Boleh. Itu oke. Jadi di timnas nggak keluar gitu Jer ya. Gitu. Tapi gua mau nanya sama Dimas. Mas, terkait sama pernyataannya Jeremy barusan, lu setuju Mas kayak gitu Mas? Karena bagaimanapun kalau lu jago di luar, jangan-jangan memang benar kalau lu pas lu turun main di lokal, skill lu jadi mentok gitu. Jadi memang benar lu main di luar aja, kembangkan karir di luar. Ketika dipanggil sama timnas, halo lu main ya tanggal sekian tahun 6 bulan lagi untuk Indonesia, baru lu datang. Setuju nggak Mas? Nih, gue udah pernah bilang kan, lu jago di liga saat main di internasional belum tentu paling jago. Apalagi lu main di luar balik ke sini, ya harusnya ya kalau lu udah, ya gue sama kayak Jeremy, bukan menjelekkan basket Indonesia tetap selalu maju. Cuma ya basket terbaik juara dunia ya tetap NBA gitu loh. Paling udah nggak bisa dipungkirin, iya paling tinggi udah. Dan gini aja deh, lu Derek Michael sekolahin di mana sekarang? NBA. Ya udah, gitu loh. Ngapain yang udah bagus-bagus di sana? Apalagi masih umur segitu. Gue mikirnya sih umur ya, sekali lagi ya. Kalau lu udah kayak dulu Jawato kesini kan udah umur berapa? Oke lah ya. Iya, benar. Iya, ini masih umur segitu. Biarin, kalaupun dia nanti terhebat lah bisa jadi di NCAA di NCAA yang level 1, ya kan itu baik buat kita juga gitu loh. Iya. Bukan malah dia nggak bisa dapat bermain di Indonesia, bukan gitu dong. Kita yang senang malah sebagai orang Indonesia yang pengen dia bermain di timnas nantinya. Skillnya udah baik di sana. Menurut gua pemain dengan skill bagus, mau lo latih di mana aja, dia pasti nyatu gitu loh. Dia pasti kompak, dia pasti bisa nerima lah semua instruksi pelatih. Siapapun temennya, teammate-nya, udah pasti punya IQ basketball yang luar biasa gitu loh. Iya, gampangnya. Iya. Iya. Jadi kita udah ada contoh Derek Michael aja, lu sekolah di sana, kenapa yang udah di sana lu suruh balik gitu kan? Ada gimana gitu loh. Gue jadi inget ini Mas. Sorry, gue jadi inget ini dulu waktu Filipina main di Asian Games di Jakarta tahun 2018. Ya udah tiba-tiba mereka manggil Jordan Clarkson main ya buat Filipina. Aja diacak-acak semuanya gitu. Bayang kalau misalnya Jordan Clarkson main di Filipina ya mungkin pusing juga Jordan Clarkson gitu. Tapi karena dia pemain NBA datang, diacak-acak tuh semuanya. Walaupun Cina kemudian jadi emas. Gimana aja? Karena kita sebetulnya gini Mas, yang harus orang tahu adalah di bola basket itu di tiap kompetisi itu ada satu level of competition. Yang kedua itu ada talent ceiling. Bentar. Ini kok aku kayak thumbs up gitu sih maksudnya. Otomatis kalau gitu muncul ya. Betul. Kalau kita sedih sih mungkin. Ada dua itu Mas. Dan level of competition dan talent ceiling itu nggak bisa tiba-tiba naik gitu loh. Karena itu as a whole. Contohnya apa, Mas? Pemain muda A, main di IBL, posisi point guard. Bisa 100% dipastikan, elu tidak akan lebih mentok daripada Hardianus,
Pras karena itu ceilingnya. Betul. Gitu. Itu mentoknya gitu di sini. Mungkin nanti ceiling itu bisa berganti kalau yang namanya Hardianus dan Pras sudah ada, ini pemain basket lagi, sudah tidak ada di prime-nya lagi. Ceilingnya Dimas lah, lu gimana sih Dimas laga? Ini tinggi sih ceilingnya. Kalau ini kita interview 5 tahun lalu ya Mas Dimas aku sebut. Iya gitu ya gitu ya. Iya. Kacau. Terus dia. Lalu ceiling itu akan berganti kalau pemain-pemain itu sudah tidak ada di prime mereka. Mungkin 2-3 tahun lagi ceiling itu akan namanya Yuda dan Yesaya. Mungkin. Gitu. Nah, udah tapi di situ. Nah, kemana-mana. Itu yang kita harus tahu. Makanya jikalau ada talenta-talenta yang ada di luar kompetisi di Indonesia, lebih baik itu untuk mereka ya udah stay di sana. Karena bola basket di Eropa, di Amerika itu satu, level of competition-nya lebih tinggi, dua, ceilingnya jauh lebih tinggi. Nah, gitu loh. Jadi saat mereka masuk, let's say kayak tadi Mas Dimas bilang, contohlah Brandon setelah berapa tahun di NCAA Divisi 1, udah oke, dia ngeliat mungkin gue belum dapat tawaran ke A, ke B, ke C, ya udah gue ke PJ dulu. Waktu dia pertama kali datang, coba Mas Idan, waktu pertama kali Arki baru datang, pertama kali Mario baru datang, pertama kali Brandon baru datang, siapa yang bisa jaga, Mas? Nggak ada yang bisa jaga. Gitu. Karena apa? Karena mereka dari level of competition dan ceiling yang berbeda. Gitu. Jadi bener kata Mas Dimas, jangan sampai udah kita support, nanti nih misalnya lu nggak dapat offer, nggak dapat apa, baru boleh lah mungkin lu main di IBL. Gitu. Tapi sampai hari itu belum terjadi, sana gitu. Lu jangan balik dulu gitu loh. Nanti bener kata Mas Idan, nanti kalau kita butuh 3 bulan, 4 bulan atau 2 bulan sebelum kita telepon, bos, your nation is calling. Udah baru lu datang gitu. Dan itu ada 3-4 anak yang sekarang ini aku baru 2 bulan research, 3 anak yang sekarang udah ada di sini. Maksudnya udah ada di program kita. Salah satunya si Fatih Respati, dia juga udah di Indonesia. Ini kita panggil dia karena dia udah break SMA. Kita masukin dia ke training campnya SEA Games dan FIBA Asia. Dia 191, 192 shooting guard. Ya, kita udah lihat klipnya beberapa waktu lalu. Itu satu. Lalu ada 16 tahun. Ini belum ada yang tahu nih. Jadi 16 tahun, 190, keturunan Kanada, posisi point guard. 190. Tapi masih 16 tahun posisi point guard. Itu bulan Agustus dia akan visit Indonesia, sebetulnya liburan keluarga, tapi saya udah ngomong sama ayahnya untuk kalau gitu nanti seminggu 2 minggu lu coba deh latihan sama timnas untuk kita juga lihat gitu. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita terka-terka Mas ya, itu dari 3, 4, 5 nama ini aja, problem kita soal size itu sebetulnya udah bisa ke cover gitu loh. Nah, excitement atau keseruan itu yang generasi next generationnya Indonesia itu akan alamin Mas gitu. Jadi nanti gengnya Derek, Hendrik, Yesaya, setelah itu bawahnya ada siapa? Nanti bisa ada Bagir, ada Aldi, bawahnya ada si Fatih, ada siapa? Itu tuh yang ngebuat saya juga jadi gue harus 110% di national team karena the future looks really bright lah untuk Indonesia gitu Mas. Jer, ini kan panas atau semangat atau gairah yang tinggi untuk ngelihat timnas putra ini kan
salah satunya tidak bisa kita pungkiri karena memang kita akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 bersama Filipina dan Jepang. Nah, pertanyaan gue adalah, Jer, menurut lu semangatnya pemerintah khususnya, karena pemerintah yang dukung dana dan lain sebagainya, support dana dan fasilitas, itu akan terus berada di level ini nggak ke depan gitu? Maksud gue, nanti kita sekarang karena ini adalah momentum awalnya, mulainya, dan ini tidak akan menurun. Kita akan mulai gejar juga nanti misalnya Asian Games tahun 2006, lalu 2026, lalu kemudian Olimpiade kapan dan seterusnya gitu. Gitu nggak, Jer? Kalau menurut saya untuk semangat dan dukungan yang ditunjukkan dari pemerintah pusat sekarang itu buat kita di tim nasional atau buat kita lah semua keluarga besar bola basket Indonesia, itu salah satu momentum yang kita juga tidak bisa sia-siain. Ibaratnya kita nggak boleh kecewain mereka kalau yang kita expect, oke, ini beginning ya, support lu full-fullan, besar-besaran supportnya dan lain-lain. Tapi kan nggak mungkin, Mas, kalau misalnya kita udah disupport kayak gitu, tiba-tiba 3, 4, 5 kompetisi kita tidak memenuhi target. Nah, itu kan kita juga ibaratnya, ya berarti kita belum pantas untuk disupport full, gitu loh. Jadi kita nggak bisa tuh, ayo dong tetap support. Ya gimana, nanti pemerintah, lah lu gimana, lu udah. Soalnya, kapan hari itu kan juga Menteri Olahraga, kayaknya udah mulai digodok sama DPR itu ngeluarin beberapa cabang olahraga unggulan. Gue lupa nama programnya. Betul. Ya. Dan salah satunya GBON kalau nggak salah. GBON ya. Nah itu salah satunya di dalam itu ada basket soalnya gitu. Jadi harapan gue memang pemerintah sudah mengalokasikan sekian banyak dana khusus untuk meningkatkan beberapa cabang olahraga ini. Sedikit tuh dan salah satunya basket. Unggulan ya. Unggulan boy untuk beberapa tahun ke depan gitu. GBON. GBON. Nah, harapan gue itu tuh memang bisa akhirnya baik manajemen maupun kita nih fans-fansnya nih, wah nih pemerintah support nih, mudah-mudahan bisa jalan gitu. Jadi jangan kita sia-siain gitu loh. Iya. Makanya kan. saya juga momentum ini saya tekankan untuk semua penggiat basket di Indonesia untuk bersinergi gitu loh. Kita harus udah tancap gas nih sekarang. Karena kita tancap gas sekarang itu bisa menentukan masa depan bola basket untuk 5-10 tahun ke depan, Mas Idan gitu. Kalau misalnya kita bisa qualify untuk World Cup, kalau kita qualify untuk World Cup mah itu udah ibaratnya generational effect lah gitu loh. Bisa tetap diomongin 15 tahun 20 tahun ke depan gitu loh. Kita belum pernah kayak gitu loh. Jadi untuk tadi pertanyaan Mas Idan, support pemerintah dan lain-lain, ya itu kita juga mumpung pemerintah lagi support seperti ini di awal, ya kita harus tunjukin kalau kita mampu dan kita bisa mencapai target-target tersebut gitu. Ya. Mas, lu ada tanya lagi nggak, Mas? Apa ya, Jer? Gua ada soalnya. Gue sih ini sih pengen nanya yang terdekat aja lah, SEA Games. Sebenarnya si timnas nih pertama bakal ganti beberapa pemain yang dari kualifikasi, terus sama apa targetnya ya kira-kira buat SEA Games? Oke. Untuk ganti sebetulnya udah pasti ada pergantian, tapi lebih balik lagi di dalam pool of names tersebut 30 nama gitu loh. Jadi untuk SEA Games juga ini yang teman-teman perlu tahu, untuk SEA Games itu kita akan sebisa mungkin, semoga nanti tidak ada yang cedera dan lain-lain, kita akan menurunkan squad yang bisa dibilang itu adalah squad FIBA Asia di SEA Games. Karena logikanya aja, FIBA Asia itu kita harus 8 besar untuk qualify ke World Cup.
ya, bagaimana kita harus 8 besar kalau misalnya di SEA Games nggak compete misalnya gitu. Jadi kan kita harus nurunin tim yang benar-benar emang ya harus compete di SEA Games. Kalau bisa kita dapat masuk final, ya kita harus masuk final. Gitu loh. Karena barometernya tim itu ya nanti di FIBA Asia ya harus 8 besar. Menurut saya sangat fair kalau kita ngomongin oke, jadi kita juga ada barometer gitu loh. Jangan kita di SEA Games punya konsep memang dengan misalnya mainin semua naturalisasi kita di satu tim dan lain-lain, tapi itu tidak kita tuh punya target lain loh di tahun ini gitu loh. Kita punya target yang menurut saya besar juga gitu loh. Kita punya target yang ya kita harus kualifikasi Piala Dunia yang belum pernah dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Makanya saya harus mempersiapkan 30 nama ini ya untuk perang di situ gitu loh. Jadi iya secara teori bisa semua naturalisasi dimainin abrek-abrek gitu. Ya. Tapi untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Itu nggak ada benefitnya untuk kita karena kita tuh program yang tadi saya bilang kita ada SEA Games, ada FIBA Asia, ada Asian Games. Which di kompetisi 2 yang lain itu tidak bisa abrek-abrek naturalisasi semua main. Gitu. Jadi saya lebih baik kasih kesempatan ke nama-nama seperti Hendrik, Yesaya, Bagir, Aldi, terus siapa lagi? Ada Agassi juga, karena coba kita harus ingat Agassi tuh di sana mainnya tuh ya cuma main kampusan doang gitu loh, main antar fakultas gitu-gitu doang gitu loh. Jadi kan dia juga butuh kompetisi gitu, karena orang latihan setahun sama orang tanding 6 bulan itu pasti feel-nya juga udah beda. Ya Mas Dimas tau lah pasti kalau pemain-pemain gitu yang latihan setahun cuman gini-gini doang, pas nggak ada game juga beda gitu loh mereka. Jer, gue membayangkan misalnya elu nih akan jadi manajer dalam tempo yang cukup lama, gitu. Manajer timnas ya, dalam tempo yang cukup lama gitu. Terus misalnya pemerintah lewat GBON juga tetap support sama timnas dan lu akan menjalankan ini. Apa yang gue pengen lu mengeluarkan ide-ide ideal lu deh, impian lu. Apa yang ingin lu lakukan untuk mempersiapkan timnas Indonesia ini, tapi untuk jangka panjang deh, Jer, bukan hanya untuk beberapa bulan ke depan di event-event. Apa aja yang lu kepikiran aja? Jadi balik lagi kita ngobrol di salah satu faktor ya. Salah satu faktornya adalah ceiling. Tugas saya di jangka panjang ntar adalah menaikkan ceiling tersebut. Gitu. Untuk tim nasional. Bagaimana caranya? Ya otomatis kita harus 1 latihan dan 2 kompetisi di luar gitu loh. Jadi salah satu effort kita bawa si pelatih-pelatih Amerika ini ya salah satunya untuk memperkuatkan fondasi tersebut gitu loh. Karena ya Mas Dimas juga pasti tahu lah kalau kita nggak ada persiapan apa-apa main keluar ya di luar juga cuma dibantai-bantai doang gitu loh. Kita tur harus tur namanya. Iya tur, biasanya tur. Tur namanya. Jadi kita harus persiapkan fondasi ini. Makanya saya juga bilang program ini sampai akan turun ke tim nasional junior yang termuda gitu loh. Supaya once kita nanti udah mulai kirim keluar, berkompetisi di luar, itu mereka udah siap. Dan otomatis Mas 3 tahun, 4 tahun ke depan ya ceiling itu gradually akan naik. Ini sebetulnya yang dilakukan oleh Filipina, Mas Idan. Iya, betul. Oh, iya. Nah, jadi, sorry, gue potong. Ada nggak kepikiran untuk membawa konsep itu kemudian dikebawahin ke grassroots, Jer? Entah itu mulai masukin ke liga, terus masukin ke kejurda, ke popwheel, dan semacamnya gitu. Supaya di bawahnya pun jadi kuat gitu. Yang di bawah juga ceilingnya naik, yang nasional juga terus naik semuanya gitu, efeknya domino ke atas. Ada pernah kepikiran gitu nggak, Jer? Mungkin yang
dimaksud Mas Idan tuh sangat baik, tapi bisa dibilang lagi ibaratnya satu-satu lah gitu. Jadi yang di depan mata kan timnas dulu. Mungkin betul. Gini, karena kita gini dulu Mas, kita harus lihat, oke, dengan cara seperti ini, timnas ada kenaikan nggak? Gitu kan? Kalau ada kenaikan kan blueprint itu kita bisa langsung sebarin ke daerah-daerah. Iya kan? Jadi kita bikin dulu blueprintnya timnas. Jika kita lihat progres yang sangat baik di anak-anaknya, di timnya, di manajemennya, di coaching staff-nya, baru kita bisa melewati perbasi, blueprint itu ya dikirim ke daerah-daerah masing-masing gitu. Ya, menurut saya sih itu udah next level lah gitu. Itu udah bisa nanti misalnya obrolan 5 tahun lagi ternyata Indonesia sama Filipina udah head to head basketnya. Gitu. 5 tahun 10 tahun lagi gitu. Nah, itu udah mungkin ya karena salah satunya ya karena Mas Idan gitu punya ide kayak gitu. Tapi secara tidak langsung ini udah terjadi loh. Karena beberapa coaching staff di timnas junior nih, dia itu ada orang daerah, ada yang dari Jawa Barat, Sulawesi, ada yang dari Makassar, ya itu. Ya, betul. Setidaknya kan sudah mengenal sistem seperti apa di timnas yang levelnya namanya udah timnas kan, levelnya udah paling tinggi gitu loh. Benar. Nah, itu kan bisa di-sharing. Benar. Dan sebetulnya Mas Idan, konsep ini juga yang sudah belasan tahun teman-teman kita di DBL udah gunain. Ya. Gitu. Tetapi yang disayangkan adalah sekarang rantai dari program itu berhenti sampai DBL. Gitu loh. Ya. Nggak, yang lanjutin tuh belum tahu siapa. Benar. Gitu. Coba itu dilanjutin. Jadi misalnya dari SMP, SMA udah ada rangkanya. Lanjut kuliah, ya kan kita tahu sekarang kompetisi kuliah kita kayak gimana. Gitu kan, cuman kemarin 5, cuman berapa tim, cuman 9 tim. Kita universitas di Indonesia ada berapa ratus, ada berapa ribu. Ya. Gitu. Jadi mimpi saya sih sebetulnya kalau Mas Ida nanya ya untuk basket Indonesia adalah sinergitas antara kompetisi paling bawah, jadi SD, SMP, SMA sampai ke profesional itu udah harus ada koneksivitasnya gitu. Udah tahu nih, oke, gue SMP, gue SMA, gue di DBL, gue gini, gue kompetisi, oke, gue jadi yang terbaik, gue akan ke expose ke knowledge pelatih-pelatih dari Australia, dari Amerika gitu. Dilanjut lagi gitu. Nah, itu saya harap nanti ke depannya mungkin balik lagi ke obrolan kita yang soal dukungan pemerintah. Jikalau kita sukses mencapai target dan lain-lain, mungkin setelah ini dukungan pemerintahnya ya bisa sampai level grassroots yang tadi Mas Idan bilang, karena untuk sampai level grassroots kita tidak bisa memungkiri walaupun bos-bos di basket ini ya orang-orang besar semua, ada Mas Azrul, ada Pak Erik, ada Pak Eda, segala macam. Tetapi untuk sampai grassroots itu ya pemerintah itu sangat dibutuhkan gitu. Ya. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau udah ngomongin grassroots ya udah harus bersama pemerintah begitu, ya, Mas Idan. Sip. Jer, terima kasih banyak. Ini salah satu obrolan terkeren yang ada di Main Basket gitu. Sebelum kita tutup, Dimas masih ada yang mau ditambahin nggak dari? Saya tapi kaget loh, di sini dari tadi nggak ada yang nyebut nama Lester Prosper, tuh saya lumayan kaget loh. Nggak usah. Tapi gini, kalau Lester Prosper tuh jangan lagi baper dia. Lu ngomongin juga. Enggak, gue tuh gini Mas, kalau Lester Prosper tuh dia tuh punya kemampuan menurut gue. Karena banyak faktor. Karena memang dari awal tuh gue pengennya ngomongin sebenarnya masa depan Jeremy, manajer timnas dan ke depan gitu. Tapi emang kita jadi ngomong di sekitar target dekat gitu. Padahal
pembinaan secara keseluruhan. Sebenarnya yang kita omongin kan dari tadi itu pembinaan secara keseluruhan kan. Betul, kita nggak ngomong satu-satu pemain secara spesifik. Ya, gitu. Per individu, iya. Emang Prosper kenapa ya? Udah deh bahas aja, Jer. Enggak, balik lagi. Untuk teman-teman, karena kan ya saya lihat banyak sekali yang, satu banyak yang dukung, kedua banyak yang nggak dukung juga, ya kecewa. Menurut saya, dia secara pribadi as a individual itu orang yang sangat baik, gitu. Secara dia pemain basket, dia juga membuktikan sebelum dia dengan timnas, saat dia sama timnas, dan dia sekarang lagi di Taiwan ya lagi di Taiwan. Yeah. Dia bisa main basket, dia bisa 20 poin per game, dia bisa 10 rebound per game, gitu loh. Jadi untuk saya ya udah, lu suka nggak suka tenang aja gitu loh, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Ini orang bener bisa main basket kok. Tetapi ada tetapinya, tetapi memang tidak bisa mengeksekusi sistem yang sekarang ada di timnas. Gitu. Udah sesimpel itu aja, sistemnya tidak cocok sama dia. Kita bisa lihat ya, mau pemain NBA yang namanya Kevin Durant abis juara sama Warriors, yang namanya James Harden sama si Brooklyn. Once ada sistem atau ada apa yang nggak pas, dia pindah tim. Padahal logika untuk James Harden stay di Brooklyn itu lebih, lu gila, Kyrie, Durant, Harden secara kasat mata kan ini perfect banget ini tim, gitu kan? Ya tapi once ada sistem atau ada apa yang tidak klop, ya performa itu nggak akan keluar, gitu. Jadi catatan untuk roster adalah sistem yang sekarang tidak pas. Udah. Mau nanti misalnya 5 tahun lagi tiba-tiba ada pelatih dari mana yang oke, sistemnya ISO ya semua, nah itu dia pas mungkin gitu. Sesimpel itu aja. Atau misalnya dan dia udah tetap ada di 30 nama itu, tetap ada, bisa kita coba nanti di Asian Games dia main 3x3 atau di mana, itu juga masih sangat possible gitu loh. Dan ide dia main 3x3 kan banyak, wah gila ya, kasihan Prosper sampai nawarin diri untuk main 3x3. Enggak kok, itu saya udah tawarin dia dari waktu kita di Jordan gitu loh, tenang aja. Ya, dan 3x3 itu juga kita, gue rasa pada titik ini kita tidak boleh melihat 3x3 sebelah mata. 3x3 itu punya potensi medali yang sama cabang 5 lawan 5. Dia punya olimpiade sendiri. Di basket putra, SEA Games 3x3 yang ditargetkan emas. Iya, mereka yang ngasih perak ke kita. Iya, yang ngasih perak ke kita mereka gitu, bahwa kita harus mulai menyadari, karena gini, kita harus mulai menyadari bahwa ini tuh dalam tanda kutip cabang yang berbeda gitu, tapi dengan basic yang kurang lebih sama-sama 5 lawan 5. Jadi olimpiadenya sendiri, kejuaraan dunianya sendiri, terus kejuaraan belum antar klub dunianya sendiri, belum sama yang lain macam-macam gitu. Jadi kita pun harus mulai serius. Kita harus mulai serius melihat ini. Jadi kalau misalnya Jeremy bilang, lu juga nanti main 3x3 ya, kita nggak bisa bilang, ya kasihan 3x3. Enggak, justru sama aja. Emas bulu tangkis, emas sepak bola, emas 3x3, value-nya sama. Nilainya sama. Emas gitu. Abis itu ini Mas, ini mungkin ini eksklusif di Main Basket nih, Mas Ida. Asik. Buat teman-teman keluarga besar bola basket Indonesia dan netizen juga yang nggak mungkin Markis main SEA Games, nggak mungkin dia datang. Markis Bolden datang 11 April jam 6 sore udah landing. Jadi let's go. Untuk teman-teman tenang. Kita di sini melakukan yang terbaik gitu. Jadi pasti yang terbaik. Jadi tenang aja, dia datang.
kalau perlu jam 6 sore tuh, ayo kita sambut di airport kalau mau bareng-bareng. Dimas sobat Tanjidor kesana mondel-ondel jambut. Boleh. Jadi dia juga akan berkompetisi untuk kita di SEA Games dan di FIBA Asia. Gitu. Dia akan stay. Jadi dari April, Mei, Juni, Juli dia stay di Indonesia. Jadi let's show love to Marques Bolden karena ini anak masih 23 tahun. Iya. Future-nya masih jauh banget gitu, masih mungkin bisa 10, bisa 15 tahun lagi dia ada di program nasional tim kita karena umurnya juga masih 23. Dan dia rela berkorban tidak main di Summer League untuk main di FIBA Asia Cup. Gitu. Thank you, Bolden. Jadi kita harus show apresiasi itu ke Bolden karena untuk teman-teman yang tahu pemain NBA yang up and coming, Summer League itu sebetulnya salah satu hal yang sangat vital lah, gitu loh, untuk mereka mendapatkan kontrak di musim kedepannya, gitu. Dan Marques ini rela karena dia bilang dia mau bawa Indonesia masuk World Cup. Jadi itu yang harus kita apresiasi bareng-bareng dan saya rasa kita semua harus support dia selama dia di Indonesia maupun nanti dia balik ke Amerika gitu. Ya, nanti kita wawancara juga di Main Basket Podcast ya. Tenang kalau itu mah. Sip. Makasih banget, itu akan jadi klip kita nanti. Gua rasa itu eksklusif karena mudah-mudahan ini tayang besok. Jadi kita ngasih tahu ke orang-orang nih. Tanggal 11 udah ngasih tahu tanggal 11 April jam 6 mau nyambut. Kalau yang mau nyambut boleh, Jer. Jangan-jangan ada yang nyambut ntar. Boleh. Bayar tiketnya 50.000 ya tapi ke saya. Parah. Oke, Sip. Dimas ada tambahan nggak, Dimas? Terakhir deh, Jer. Terakhir nih. Ya. Kita kan udah punya Derek nih ya. Kan biasanya, tadi lu bilang lu cari yang keturunan di luar, yang udah sekolah, yang punya orang tua di satu Indonesia, satu US atau mana. Lu atau semua manajemen di timnas, ini buat basket Indonesia ya, ada nggak kepikiran, misalnya lah, ketemu satu anak yang punya talenta bagus, yang lu membiayai mereka buat sekolah di sana, buat timnas ya sekali lagi, bukan buat klub-klub. Ada nggak, Jer, kepikiran itu, Jer? Udah ada satu orang, tenang aja. Tuh, udah ada ya? Udah ada. Oke. Udah ada, dia sekarang dia ke ayah dan ibunya orang Indonesia. Dia sudah dari SD di Amerika, umurnya 18 tahun. Akan lulus SMA tahun ini. Dan kita akan lanjutkan disupport oleh timnas. Itu dia. Itu kita lanjutkan dulu, dia masuk ke namanya kalau di Amerika tuh Postgraduate Academy. Jadi kayak zaman dulu LaMelo Ball tuh ada di Spire Academy dia gitu. Nah, itu tuh di Amerika tuh ada di mana 6 bulan dia di sana, 6 sampai 8 bulan di sana. Itu juga kita akan bantu untuk dia mendapatkan beasiswa di kuliah, mau NCAA Divisi 3, Divisi 2, Divisi 1, kita akan arahkan ke situ. Itu udah ada, Mas Dimas. Satu anak yang kayak gitu, nanti mungkin si Fatih mungkin juga bisa kita treat seperti itu sih. Ya. Sip. Ya, karena yang gue takutkan adalah kalau dia bukan dari kalian sekolah di sana, terkadang. Enggak lah, gue mau di sini aja, kan bisa terjadi, Jet, karena itu kan hak dia gitu loh. Tapi kalau memang dari timnasnya udah punya program itu kan lebih bagus juga kan. Berarti lu kedepannya bakal buat basket Indonesia. Iya. Balik lagi ke omongan kita yang tadi di awal-awal, Mas Idan. Ya kita keep mereka di sana. Gitu. Iya, benar. Kita kepengen keep mereka di sana. Once kita ada SEA Games, kayak ada FIBA Asia, ada Asian Games apa, ya baru mereka kita panggil gitu. Tapi mungkin ya di tahun-tahun ini mungkin nanti akan butuh sekitar 2-3 minggu di mana mereka join, kayak yang tadi saya bilang Agustus yang dari Kanada ini akan join.
dua minggu lah untuk kenal dulu. Oh, ini yang namanya pras, ini yang ya supaya mereka juga accustomed to the system lah gitu loh. Mas Idan. Ya. Okay. Gue terima kasih sama Dimas. Mas, pertanyaan bagus banget. Jadi gue jadi ingat sesuatu dan jawaban Jeremy juga luar biasa. Ternyata memang sudah ada. Gue malah berharap mudah-mudahan dukungan-dukungan seperti ini tidak hanya datang dari pemerintah atau negara ya, tapi juga bisa memicu